Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an berkata, aku memberi nasihat kepada kamu agar kamu takut dan patuh kepada Allah. Turutilah hukum-hukum Allah dan bersihkanlah hatimu. Kontrollah dirimu, relalah dengan Tuhanmu. Tolonglah orang miskin dan orang yang sedang dalam kesusahan. Jagalah kesucian orang-orang kerohanian. Berbuat baiklah kepada seluruh anggota masyarakat. Nasihatilah para kaula muda. Hindarilah permusuhan dengan rekan dan teman. Janganlah suka menimbun harta benda. Hindarkanlah dirimu dari berkawan dengan orang-orang yang bukan golongan yang menuju jalan kerohanian, dan dari menolong mereka di dalam perkara dunia dan agama. Menurut agama, hakikat kemiskinan itu ialah kamu tidak lagi memerlukan apa-apa dari orang lain yang seperti kamu juga. Sedangkan kekayaan ialah kamu berada melampaui garis keperluan makhluk seperti kamu juga. Tasawuf bisa didapati bukan melalui pembicaraan atau percakapan, melainkan melalui lapar dahaga dan menjauhkan diri dari apa yang kamu sukai. Janganlah kamu menonjolkan kepandaianmu di hadapan darwis, tapi hendaklah kamu bersikap lemah lembut, karena jika kamu menonjolkan kepandaianmu, maka dia tidak akan merasa senang. Dia akan senang jika kamu bersikap lemah lembut. Tasawuf itu berdasarkan 8 sifat kualitas. Yang pertama, bermurah hati seperti Nabi Ibrahim. Yang kedua, menyerah dengan sukarela seperti Nabi Ishak. Yang ketiga, bersabar seperti Nabi Yakub. Yang keempat, salat seperti Nabi Zakaria. Yang kelima, miskin seperti Nabi Yahya. Yang keenam, memakai pakaian bulu seperti Nabi Musa. Yang ketujuh, mengembara seperti Nabi Isa. Yang kedelapan, beragama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh para nabi dan rasul dan semua keluarga dan sahabatnya, semoga keselamatan tercurahkan atas mereka seluruhnya. Aku nasihatkan kepadamu supaya kamu bergaul dengan orang kaya dengan sikap mulia, dan bergaul dengan orang miskin dengan sikap sopan santun. Hendaklah kamu bersikap sopan santun dan ikhlas. Keikhlasan itu membawa kepada pandangan yang kekal terhadap Allah. Janganlah kamu menyalahkan Allah di dalam masalah keduniaan. Rendahkanlah diri di hadapannya. Janganlah kamu merusak hak saudaramu. Bergaullah dengan darwis dengan sopan santun dan berakhlak baik, serta bunuhlah diri kamu, sehingga kamu hidup kembali di dalam alam kerohanian. Orang-orang yang dekat kepada Allah itulah yang baik kelakuannya.
Yang penting ialah kamu harus menjauhkan diri dari mempersekutukan sesuatu dengan Allah yang Maha Esa. Teruslah bergaul bersama manusia dengan berpegang kepada kebenaran dan kesabaran. Dan cukuplah kamu bergaul dengan darwis dan berkhidmat kepada para wali. Darwis ialah orang yang tidak mempedulikan apa-apa selain Allah. Kamu menyerang orang yang lebih lemah daripada kamu menunjukkan bahwa kamu adalah orang pengecut. Sedangkan kamu menyerang orang yang lebih kuat daripada kamu itu menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang tidak tahu malu. Dan adapun jika kamu menyerang orang yang kekuatannya sepadan dengan kamu, maka itu menunjukkan bahwa kamu tidak berkelakuan baik. Untuk mengikuti kehidupan orang darwis dan sufi, diperlukan suatu upaya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Wahai wali Allah, kamu selalu mengikuti Allah di dalam semua keadaan. Karena dengan itu kamu mendapatkan segala kebaikan dan kamu juga terus melaksanakan perintah Allah. Karena dengan demikian kamu terhindar dari perkara-perkara yang merusakkan diri kamu. Adalah juga termasuk tugas kamu untuk senantiasa bersedia menghadapi takdir Allah, karena ketentuan Allah itu pasti akan datang. Ketahuilah bahwa kamu akan ditanya tentang gerak dan diam kamu. Oleh karena itu, hendaklah kamu senantiasa berada dalam keadaan yang sesuai untuk sesuatu masa. Dan janganlah kamu melakukan apa yang tidak memberi faidah kepada kamu. Patuhilah Allah, Rasul-Nya, dan mereka yang memerintah sebagai ganti para nabi. Hendaklah kamu memberi kepada mereka, jangan hanya meminta kepada mereka, dan doakanlah mereka. Ingatlah kepada saudara-saudaramu seagama Islam, berniat baiklah dan berbuat baiklah kepada mereka. Janganlah memusuhi kaum muslimin dan muslimat, dan jangan pula hatimu dengki kepada mereka. Kamu perlu mendoakan mereka yang berbuat zalim kepada kamu, dan takutlah kepada Allah. Adalah tugas kamu untuk hanya memakan barang-barang yang halal saja. Bertanyalah kepada orang-orang yang mengetahui ilmu Allah tentang apa yang tidak kamu ketahui. Tanamkanlah rasa sopan santun terhadap Allah dan senantiasalah berdampingan dengannya. Dampingilah selain Allah sekedarnya saja, dan itu pun ditujukan untuk berdampingan dengan Allah. Sedekahkanlah uangmu setiap pagi. Lakukanlah solat mayat pada malam hari untuk orang-orang Islam yang meninggal dunia pada hari itu. Setelah selesai solat maghrib, lakukanlah solat istikharah. Bacalah ayat di bawah ini setiap pagi dan petang sebanyak 7 kali. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungilah kami dari api neraka. Bacalah selalu a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Kemudian
senantiasalah membaca takbir dan akhirnya ditutup dengan ayat yang terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24 yang artinya Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengkaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Apa saja yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surat ke-59 ayat 22 sampai 24. Allah sajalah yang memberi kekuatan dan pertolongan, karena tidak ada kekuatan dan kekuasaan melainkan dengan Allah yang maha besar lagi maha mulia.